Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Fajriati Bausin dengan NIM 4441912 akan mempresentasikan tentang industri kertas di Indonesia. Kertas merupakan satu dari beberapa produk industri yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Dalam kehidupan, fungsi kertas sudah tidak diragukan lagi. Kertas ini diproduksi oleh pabrik dengan bahan baku utamanya adalah kayu. Selulosa adalah senyawa organik yang banyak dan melimpah di alam yang pada umumnya terdapat pada kayu. Selulosa sangat efektif digunakan untuk industri ini karena dapat diolah menjadi berbagai jenis produk yang banyak diminati oleh masyarakat. Pulp merupakan bahan setengah jadi. Apabila diolah lebih lanjut, akan menghasilkan kertas, serat rayon, dan lain-lain. Bahan baku utama untuk pembuatan pulp ini adalah selulosa. Selulosa dapat diperoleh dari tumbuh-tumbuhan berserat. Masuk pada bahan baku industri kertas. Yang pertama adalah tentang komposisi bahan baku dan keterdapatan bahan baku. Komposisi bahan baku ialah kayu sebagai bahan dasar. Dalam industri kertas mengandung beberapa komponen antara lain selulosa ialah merupakan susunan molekul glukosa, rantai lurus dan panjang. Ialah komponen yang paling penting pada kertas. Berikutnya adalah hemiselulosa, adalah susunan glukosa, rantai pendek dan bercabang, dan sifatnya lebih mudah larut dalam air sehingga proses pulping biasanya hilang. Lignin merupakan jaringan polimer fenolik 3 dimensi berfungsi untuk merekatkan serat selulosa agar menjadi kaku. Ekstraktif merupakan hormon tumbuhan resin, asam lemak yang beracun dan berbahaya untuk perairan. Keterdapatan bahan baku. Indonesia merupakan negara kepulauan yang banyak ditumbuhi berbagai macam tanaman, tumbuhan berkayu atau wood atau bukan kayu, non-wood, sebagai sumber bahan baku pembuat pulp. Masuk pada proses industri kertas. Proses pembuatan kertas dilakukan melalui 2 tahapan, yaitu tahapan pembuatan pulp dan tahap pembuatan kertas atau paper mekanis. Proses pembuatan pulp adalah sebagai berikut, ialah kayu diambil dari hutan produksi kemudian dipotong-potong atau lebih dikenal dengan log. Log disimpan di tempat penampung beberapa bulan sebelum diolah dengan tujuan untuk melunakkan log dan menjaga kesinambungan bahan baku. Kayu yang kedua adalah kayu dibuang kulitnya dengan mesin atau dikenal dengan istilah debarker. Berikutnya, kayu dipotong-potong menjadi ukuran kecil atau chip dengan mesin chipping. Chip yang sesuai ukuran diambil dan yang tidak sesuai diproses ulang. Berikutnya, chip dimasak di dalam digester untuk memisahkan serat kayu bahan yang digunakan untuk membuat kertas dengan lignin. Proses pemasakan ini ada 2 macam, yaitu chemical pulping process dan mechanical pulping process. Hasil dari digester ini disebut pulp atau bubuk kertas. Pulp ini diolah menjadi kertas pada mesin kertas atau paper mekanis. Setelah pulp jadi, maka dilanjutkan dengan proses pembuatan kertas melalui bantuan mesin pencetak kertas atau paper mekanik. Sebelum masuk ke area paper mekanik, pulp diolah dulu pada bagian stock preparation. Bagian ini berfungsi untuk meramu bahan baku seperti menambahkan pewarna untuk kertas atau dye, menambahkan zat retensi, menambahkan filler untuk mengisi pori-pori di antara serat kayu, dan lain-lain. Bahan yang keluar dari bagian ini disebut stok campuran pulp. Bahan kimia dan air dari stok preparation sebelum masuk ke headbox dibersihkan dulu dengan alat yang disebut cleaner. Dari cleaner stok masuk ke headbox. Headbox berfungsi untuk membentuk lembaran kertas atau membentuk formasi di atas coordinator table. Coordinator table
Kontainer berfungsi untuk membuang air yang berada dalam stok atau watering. Hasil yang keluar disebut dengan web atau kertas basah. Kadar padatnya sekitar 20% per part berfungsi untuk membuang air dari web hingga kadar padatnya mencapai 50%. Hasilnya masuk ke bagian pemiring atau dryer. Cara kerja press part ini adalah kertas masuk di antara dua roll berputar. Satu roll bagian atas diberi tekanan sehingga air keluar dari satu bagian ini dapat menghemat energi karena kerja dryer tidak terlalu berat atau air sudah dibuang 30%. Dryer berfungsi untuk mengeringkan web sehingga kadar airnya mencapai 6%. Hasilnya digulung di pup reel sehingga bentuk bunga kertas yang besar atau paper roll. Paper roll ini yang potong sesuai ukuran dan dikirim ke konsumen. Selanjutnya pengolahan limbah produksi kertas. Pengolahan limbah kertas. Pengolahan limbah cair, limbah yang dihasilkan pada proses pembuatan pulp atau kertas yang berupa cairan akan diolah dalam 3 sistem unit operasinya, yaitu fisik. Pada unit operasi ini proses yang dilakukan dalam pengolahan limbah hasil pembuatan kertas yaitu dengan screening atau penyaringan. Yang kedua adalah kimia. Pengolahan air limbah secara kimia itu dilakukan dengan menghilangkan partikel-partikel yang sukar mengendap, senyawa fosfor, logam-logam berat, dan zat organik beracun. Sedangkan yang biologi, dalam proses pengolahannya itu limbah secara biologi ini yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan dan menghilangkan atau menguraikan padatan organik yang terlarut dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme yang sesuai. Tujuan dari pengolahan ini adalah untuk meningkatkan mutu estetika hasil limbah. Yang kedua adalah pengolahan limbah padatan. Industri pulp atau kertas biasanya menghasilkan limbah padatan berupa batu kapur dan mengandung soda. Limbah ini harus diolah dengan sebaik mungkin dan dibuang di tempat yang aman dan nyaman karena bahan ini sangat beracun yang akan menyebabkan permasalahan jika dibuang di sembarangan tempat. Selain itu ada dua lagi jenis limbah padat industri kertas ini yaitu pembakaran kulit kayu yang diolah dengan metode bark boiler dan lumpur kapur yang diolah dengan menggunakan metode lime kiln. Yang ketiga adalah pengolahan limbah emisi udara. Dalam proses penambahan limbah dalam bentuk gas ini, biasanya pabrik produksi pulp atau kertas ini menggunakan alat-alat berupa blow gas pada unit pulping dan elektrostatik dus precipitator pada recovery boiler dan wet scrubber di recausticing unit. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai industri kertas di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.